Anda masih menyaksikan dua sisi, kita pergantian pemain, Pi. Udah segmen 3 ini. Padahal masih menarik loh, penyidik sama penyidik ini masih menarik. Panasnya di akhir ya. Nanti panser. Kalau masuk Jerman kan kemenangan di akhir. Oke, kita ganti. Oke, terima kasih Pak Arianto. Silakan bergabung bersama kami. Ready, Ya, Alex boleh. dan Manik. Silakan. Oke. Ya, silakan Bang Akbar. Jadi saya yang langsung ke Saya Bang nggak Akbar. tahu kalau begini formatnya gitu ya. Ya, begini formatnya. Oke, Bang Akbar. Jadi ini ketika Anda sama-sama podcaster dengan Pak Abraham, melihat pemeriksaan terhadap Pak Abraham, apa penilaian Anda dari seorang pengamatan Anda, analisis Anda dari seorang podcaster? Dan pelaku juga. Ya, saya merasa perlu hadir di sini karena menurut saya ini forum yang bagus untuk menjelaskan posisi kami. Saya, Abraham Samad atau siapapun yang menggunakan media sosial bernama podcast ini ya. Sebenarnya saya tidak terlalu paham apa alasan pemanggilan itu hingga kemudian mendengarkan mereka tadi teman-teman Pak Arianto dengan Saling adu pendapat. Yudi, iya, baik. Yudi itu pendapat. Gini, lihat kasusnya dulu. Ada yang melaporkan, betul kata Pak Arianto tadi, diperiksa polisi atau dipanggil polisi karena ada yang melaporkan. Oke, itu satu hal. Yang melaporkan itu adalah 4 orang kalau nggak salah ya. Ya. Salah satunya adalah Pak Jokowi, betul? Betul. Oke. Menurut saya itu juga hak. Dari Hak 4 orang seorang, apalagi Pak Jokowi sebagai orang yang Ya dia warga negara kan? Hah? Dia warga negara. Ya itu dia, melaporkan gitu. Adalah tidak benar juga kalau polisi tidak menerima pelaporan itu. Tidak memfollow up loh. Tidak memfollow up, gitu ya. Ya. Tapi kan koma di situ. Ya. Selanjutnya adalah bagaimana negara bekerja di sini. Ya. Maka kemudian saya mau mengatakan, sebenarnya itu saya sedih loh. Ternyata kita masih sampai pada tahapan ini. Ternyata kita masih bergerak seperti ini. Iya. Saya, ini ada anak saya di sini yang lagi belajar tentang AI. Pada saat negara-negara lain dan atau kebudayaan lain itu sedang berkutat mempelajari tentang artificial intelligence. Yes. Tapi kemudian kita kembali ke titik nol. Coba kita bawa pikiran kita ke masa lalu, terutama anak-anak kita ini. Ini kalian lahir sebelum generasi saya itu dipukulin di jalan oleh aparat penegak hukum kalau berdemo dulu. Oke. Itu adalah catatan sejarah. Apa hubungannya dengan ini semuanya? Adalah kemerdekaan berpikir. Saya sedihnya, Rif ya, kalau kemudian semua pikiran itu harus dipidana. Maka saya berharap, Pak Arianto, saya berharap sebagai orang yang pernah melewati masa lalu bagaimana berpendapat, kemudian hari ini berhadapan dan atau berada pada situasi di mana kepolisian kita di bayangan saya semakin profesional, terima laporan ini, tetapi jangan diproses. Hah? Gimana kalau jangan diproses itu gimana maksudnya? Gini loh, itu yang saya sampaikan tadi. Anda bisa membayangkan kalau semua pikiran yang mengganggu satu orang itu diproses. Boleh dong kalau misalnya begini, oke, diproses ini laporannya Pak Jokowi dan 3 orang lain lagi. Itu saya sampaikan tadi, enggak benar juga kalau polisi tidak melayani. Tidak melayani ya. Oke. Karena kan laporan warga negara dong. Ya. Ya kan, apalagi kalau merasa kehormatannya dilanggar gitu kan. Oke. Panjang lagi penjelasan filosofisnya kalau kita mau bicara sampai di mana sih yang namanya kehormatan dilanggar, yang mana namanya vital dan seterusnya. Waktunya terbatas. Tetapi saya membayangkan kalau kemudian formula itu dipakai oleh semua orang. Ya. Contoh misalnya, di jalan gue lihat lo Rif, itu sedang mengencingin temboknya orang. Oke. Saya merasa itu mengganggu orang lain atau itu tembok saya. Oke. Tak laporkan kamu. Oke. Saya betapa sibuknya kepolisian. Maka kemudian menurut saya formulanya adalah mari kebudayaan bangsa ini kita naikkan. Artinya Anda melihat ini untuk menyampaikan aspirasi pendapat saja. Iya. Nah, sekarang kita bicara tentang podcast. Saya adalah pelaku. Ya. Ngeri juga saya kalau sampai kemudian seperti ini kan. Oke. Maka kemudian karena saya pernah sebagai wartawan, saya tahu cara kerjanya, maka kami membentengi diri. Terpaksa Pak Arianto tadi saya gunakan kata membentengi diri. Ini mungkin ada pikiran curiga, tetapi itulah yang terjadi. Oke. Saya, podcast saya itu pernah diretas 2 kali. Oke. 1 bulan tidak bisa kalian tonton. Menurut saya pada saat itulah bangsa ini, bangsa ini rugi tidak mendapatkan informasi dari forum saya. Oke? Nah, saya kemudian memasukkan
makasih. Mendaftarkan podcast saya menjadi bagian dari perusahaan pers. Maka kemudian saya mengelola, saya punya perusahaan media namanya afu.id, akbarfaisalunsensor.id, di mana podcast itu adalah bagian dari situ. Anda mendaftarkan ke negara ya? Dilindungi oleh undang-undang pers. Jadi kalau ada laporan seperti ini, undang-undang pers. Kenapa begitu? Karena yang seperti ini. Tapi sebenarnya itu adalah satu bagian. Yang saya pengen itu beginilah, karakter bangsa ini harus kita angkat. Bangsa yang terlalu cepat tersinggung, saya yakin akan berkutat di masa lalu. Baik, saya ke Bang Freddy kalau gitu. Bang Freddy, sebagai pelaku, sebagai juga orang yang paham dengan karena beliau ini juga saya mengenal beliau lama juga di Komisi 3, Komisi Hukum yang juga bermitra dengan kepolisian dan lain sebagainya. Tapi ada kalimat beliau tadi, Bang Freddy, sebaiknya tidak usah dilanjutkan. Anda setuju dengan itu? Ya, jadi sebetulnya penjelasan Bang Akbar ini sudah menjelaskan bahwa podcasternya Bang Akbar ini berbeda. Kalau kita tadi bicara dengan bicara tentang Abraham Samad dengan podcastnya Abraham Samad. Pertama memang ini produk pers. Mendaftarkan ke negara. Yes, yang ini mungkin tidak. Kita belum tahu. Ya, belum tahu. tapi setidaknya di publik itu tidak ada terungkapkan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua baru bicara kontennya. Ya, perilaku dia sebagai podcasternya. Nah, dari situ kan kelihatan mens rea-nya. Ya. Jadi memang harus dilihat case-nya. Tidak pukul rata Bang Akbar, tidak semua podcaster, tidak semua konten. Tentu kontennya ada relevansinya enggak? Ya, dengan kasus ini. Ya, kemudian kontennya itu memenuhi unsur tidak? Ya, tadi yang pertama di atas itu produk pers tidak, kan begitu. Baru kelihatan mens rea-nya itu. Kan mohon maaf, saya sebetulnya tidak mengikuti konten-kontennya Abraham Samad ini. Di belakang tadi saya baru lihat sepintas. Apa yang Anda dapat? Yang saya lihat, saya nggak klik, tapi yang saya lihat, ya jelas mens rea-nya hanya dari. Apa itu mens rea-nya itu? Karena narsumnya aja sudah jelas pihak yang di mana. Itu dulu. Tentu kontennya kita semua sudah tahu. Saya baru diundang Bang Akbar ini. Podcastnya. Terima kasih Bang Akbar. Terhormat saya. Anda diundang Bang Akbar? Iya. Tapi karena kesadaran beliau sebagai yang saya jelaskan tadi produk pers, ya cover board set, apalah istilahnya. Ya, ada dua sisi yang saya ada dua sisi diundang. Pada saat bersamaan itu? Pada saat bersamaan. Di podcaster lain yang katanya hari ini dia nomor 1, memang sendiri-sendiri. Satu yang pertama menyerang, menyudutkan, kemudian minggu depannya saya diundang untuk cover board saya tadi. Kontra itu. Menurut Anda ada salah seperti itu? Mekanisme menunda lawan bincang itu salah? Bukan, justru itu yang mau saya jelaskan. Ada yang seimbang di situ. Artinya memang tujuan dia untuk menyampaikan informasi. Nah, sekilas yang dari Anda lihat dari Abraham Samad, untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Ada nggak upaya untuk mengcounter dari narasumber yang sebelumnya? Untuk perkara ini, untuk konten ijazah palsu ini, saya termasuk top atas narsumnya kan gitu. Berat. Ya, karena Anda dan Bang Andi Aswan aja kan? Saya tidak pernah diundang. Gitu. Nggak pernah diundang. Tapi teman saya yang lain juga nggak pernah diundang. Oleh Akbar Faisal, Anda diundang. Oleh Bang Akbar. Bersama dengan kubu yang berseberangan dengan Anda. Iya, kan begitu. Jadi maksud saya dari situ sudah tergambar. Nah, di samping yang udah dijelaskan tadi Pak Arianto. Ini menarik nih. Ya, dijelaskan Pak Arianto memang ada laporan dan ada di laporan itu dilampirkan bukti-buktinya. Bukti-bukti yang dilaporkan oleh para pelapor itu ada konten itu. Nah, kalau bisa tadi Anda mengatakan di awal ada mens rea-nya, berarti itu bisa jadi alat bukti. Khusus untuk podcast ini. Ya faktanya ini sudah ada alat bukti. Fakta sudah menjadi bukti. Saya ke Bang Akbar kalau gitu. Bang Akbar, podcast bisa dijadikan alat bukti kalau mana ada mens rea-nya seperti itu, Bang. Itu yang saya maksud. Kalau kita berpikirnya tentang menang kalah, senang atau tidak senang, kita akan berkutat di situ terus. Coba yang saya mau katakan begini, seluruh bangsa ini, ayo kita naikkan level kita. Saya mau cerita sebuah kasus sedikit. Ingat nggak Anda waktu saya bertengkar di TV Anda ini dengan Rocky Gerung?
Waktu itu tentang apakah kitab suci itu apa? Fakta atau fiksi? Fakta atau fiksi. Ya. Bertengkar saya dengan Rocky di situ. Oh, betul-betul itu ribut. Tiba-tiba dia melaporkan Rocky Gerung. Dan kemudian ada perwira polisi datang ke saya. Ingin mencari tahu tentang apa peristiwanya. Tak jelaskan. Sebab begini peristiwanya. Di ujungnya saya mengatakan gini. Mas, bapak-bapak, saya bertengkar dengan Rocky Gerung. Tetapi apabila Anda mempidananya gara-gara kasus ini dan bertengkar dengan saya, maka saya orang pertama yang akan membelanya. Oke, karena menurut saya ada kebebasan berpikir di situ. Kebebasan berpikir atau apapun namanya. Tapi menurut saya bangsa ini harus kita bawa ke depan. Anak-anak kita ini tidak akan pernah bisa mencapai masa depan kalau kemudian bahkan pada pikiran saja mereka sudah dipidana. Oke. Berbahaya anak-anak kita ini. Mereka harus kita pancing untuk berpikir, oh ternyata problem bangsaku lebih besar. Tapi kan menjadi masalah juga buat anak-anak ini, sebagaimana tadi Bang Akbar semangatnya sampaikan, kalau podcastnya dijadikan sebagai alat Bang, untuk memframingkan, untuk... Saya tidak menutup mata, tentu saja saya paham. Sebagai mantan wartawan, sebagai orang yang agak menghabiskan masa muda menjadi seorang bekerja di dunia pers, tentu saja saya paham. Tetapi maksud saya, biarkanlah itu menjadi alat ukur kebijaksanaan berpikir bangsa ini. Saya tidak akan saya membicarakan podcast lain. Tapi saya mau beritahu begini, bahwa lama-lama juga kalau ternyata itu terlalu berlebihan, itu akan ditinggalkan orang. Sesimpel itu kok saya. TV yang terlalu ekstrim, itu penontonnya akan hilang.